Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini lewat ibadah kemenangan, ibadah sukacita, sebab hari ini kita merayakan Yesus yang sudah bangkit buat kita. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hadir dan sanggup menolong kita pagi hari ini. Mari bersukacita, kita menyanyikan lagu Ku bersyukur buat kasih-Mu. Siapkan hati, mari menyembah Tuhan supaya berkat Tuhan tercurah buat kita semua pagi hari ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan betapa agung ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sekali katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Betapa kagum kami melihat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami ada pagi hari ini, semua anugerah Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih karena Kau sudah bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat ibadah kami pagi hari ini,
kami semua boleh dikuatkan. Kami semua boleh merasakan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terjadi bagi setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan melawat kami semua. Lewat pujian yang kami naikkan, lewat perenungan firman Tuhan, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan. Kami semua boleh ditolong oleh Tuhan dan mendapat kekuatan baru lewat firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau buka ibadah kami pagi hari ini dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, kita tidak gentar menghadapi apapun yang harus kita hadapi hari-hari ini. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang tidak tergantung mati di atas kayu salib saja. Tapi pada hari yang ketiga, hari ini kita memperingati Dia hidup, Dia bangkit, Dia memberi kemenangan bagi setiap orang percaya. Mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Siapkan hati masing-masing di hadapan Tuhan, supaya lewat firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, kita semua mendapat berkat dan kekuatan baru. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena
ada hari esok bagi kami. Sebab Engkau hidup, kami tidak takut menghadapi hari esok. Menghadapi apapun yang harus kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang ada bersama dengan kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dimanapun jemaatmu berada, kami yakin lawatan Tuhan akan terjadi bagi kami semua pagi hari ini. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan pagi hari ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami daulatkan kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman-Mu. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya beri judul karya terbesar. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati karya terbesar yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kita orang yang percaya. Karya terbesar itu dilakukan Tuhan bagi kita semua. Dan hari ini kita memperingati, baru saja kita menyanyikan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, hari ini kita semua ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Mari sama-sama membaca dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, menjadi jalan keselamatan buat kita semua. Dan itulah karya terbesar yang Allah lakukan bagi dunia ini. Karya terbesar bukan datang dari manusia. Karya terbesar tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi karya terbesar hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Pemazmur mengatakan, bersama dengan Allah Dia melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, seperti pemazmur katakan, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Ada banyak hal yang sulit yang tidak bisa kita atasi. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, karya terbesar itu Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan Dia sudah lakukan itu, Dia mati di atas kayu salib. Tubuhnya tergantung di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk melakukan karya terbesar itu dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau kita bisa kuat sampai hari ini, kita bisa ada sampai hari ini, semua itu karena karya terbesar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan karya terbesar itu dilakukan bagi kita semua, sebab Allah mengasihi setiap orang. Karena begitu besar, Alkitab katakan, Allah mengasihi isi dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara yang dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa dikatakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana Allah melakukan karya terbesar itu? Bagaimana Allah membuat karya terbesar itu? Dia menghadirkan Yesus Kristus Tuhan dalam dunia ini. Itulah pemberian yang terbesar bagi setiap orang. Allah datang ke dalam dunia ini. Bukan kita yang menghampiri Allah, tapi Allah turun dari sorga untuk menghampiri manusia yang berdosa. Dikatakan itulah bukti kasih kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, mati tergantung di atas kayu salib. Itulah bukti kasih Allah yang terbesar.
Itulah bukti kasih Allah yang tidak terbatas, bukti kasih Allah yang tidak bersyarat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih Allah tidak bersyarat. Itulah kasih terbesar, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa syarat. Sekalipun kita orang berdosa, firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus, kita semua diselamatkan. Bukan karena Bapak Ibu Saudara dan saya baik, bukan karena Bapak Ibu Saudara dan saya suci, tapi Yesus datang, dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati bagi kita saat kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, bukan karena kita baik, bukan saat kita melayani di gereja, bukan saat ketika kita sudah menjadi orang yang suci, orang yang baik, tapi Kristus datang melawat kita saat kita masih berdosa. Jadi kalau hari ini kita diselamatkan, itu bukan karena kebaikan kita. Itulah karya terbesar yang Allah lakukan buat kita. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi semua pemberian Allah. Bapak Ibu bisa selamat, itu karena pemberian Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan kita semua. Amin, Bapak Ibu. Hanya nama Yesus ya. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, maka Yesus berkata, sudah selesai. Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Semua manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus mengatakan sudah selesai yang dia lakukan. Karya terbesarnya sudah tuntas dilakukan di atas kayu salib. Sudah selesai. Maut telah dikalahkan. Musuh yang terbesar sudah dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Maut menjadi sahabat ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Sebab Yesus memindahkan dari dosa ya kepada kehidupan yang kekal. Manusia yang berdosa, Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Alkitab mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu, maka engkau pindah dari maut ke dalam satu hidup yang kekal, hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat pengorbanan Yesus, kita yang percaya pindah dari segala sesuatu yang fana kepada sesuatu yang bakal. Pindah daripada sesuatu yang sementara kepada sesuatu yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita yang percaya pindah dari lembah air mata yang kita alami. Hari-hari ini banyak orang menangis karena COVID-19. Kita semua ekonomi berantakan. Semua orang menangis. Tapi Yesus katakan barang siapa percaya, Yesus sudah melakukan karya terbesar itu. Kita dipindahkan dari lembah air mata itu dalam satu tempat kekekalan di sorga yang Tuhan sediakan, di mana Tuhan menghapuskan air mata kita di sana. Di sini banyak bercucuran air mata, kesusahan, penderitaan. Tapi Alkitab katakan, setiap orang yang percaya akan pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal yang Tuhan sediakan. Akan pindah dalam satu lembah air mata yang kita alami hari-hari ini. Lembah air mata yang kita alami di dunia ini pindah dalam satu tempat yang Tuhan siapkan di sorga, di mana tidak ada air mata di sana.
air mata hilanglah. Semua air mata kita dihapuskan di sana. Tidak lama lagi peristiwa itu akan terjadi. Semua dunia ini akan segera berakhir. Dunia dengan segala keindahannya akan segera berakhir. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya akan pindah dalam satu tempat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata, ketika dia sudah bangkit, dia naik ke surga, dia berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hidup ini hanya sementara, semuanya akan berakhir. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dunia ini boleh berakhir, tapi kita akan memasuki satu fase kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin bercerita tentang sebuah kisah yang benar-benar terjadi. Kisah tentang seorang konglomerat raja minyak dari Texas. Dia sangat kaya. Dia punya mobil yang paling mewah. Dia punya rumah yang paling bagus. Dia punya harta yang begitu banyak. Satu saat raja minyak ini terbalik. Dan dia berkata kepada saudara-saudaranya bahwa kalau dia meninggal, dia ingin dikuburkan dengan bukan menggunakan peti, tapi dia ingin dikuburkan dengan mengendarai mobil termewah yang dia miliki. Bayangkan, Bapak Ibu, biasanya kalau pesan-pesan orang yang meninggal itu biasa harus dilakukan. Ada banyak orang Kristen yang masih percaya tahayul. Wah, kalau tidak dilakukan, nanti bagaimana ya kalau yang meninggal itu tiba-tiba ketok-ketok pintu jam 12. Gitu ya. Dan ketika Raja Minyak ini betul-betul meninggal, semua saudara-saudaranya, rekan-rekannya melakukan seperti apa yang dikatakan Raja Minyak ini. Raja Minyak ini dipakaikan pakaian yang paling bagus yang dia miliki, dipakaikan topi yang keren, dipakaikan cerutu di mulutnya, kemudian didudukan dalam mobil mewah itu, dan dalam tubuh yang terbujur kaku itu, mobil ini kemudian dihidupkan 60 km per jam. Ya. Seolah-olah dia sedang mengendarai mobil mewah ini menuju tempat kebinasaannya dia tuju. Orang kaya ini kemudian pergi ya mengendarai itu sampai kepada kuburan yang sudah disiapkan. Kalau Bapak Ibu meninggal dan pakai peti ya, dia pakai mobil mewah. Ketika mobil mewah ini sampai pada pekuburan yang sudah disiapkan, tentu saja lubangnya besar sekali karena mereka harus memasukkan mobil itu. Mobil itu sampai, kemudian diturunkan pelan-pelan dengan tali. Ketika hampir menyentuh tanah, ada seorang sahabatnya berteriak, "This is life," katanya. Apa yang dia maksudkan? Inilah hidup, kata sahabatnya. Inilah hidup, hidup yang berakhir dalam kuburan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu saudara dan saya, apapun yang kau miliki hari ini, mobil mewahkah, rumah mewahkah, uang yang banyakkah, semua akan berakhir dalam kuburan. Tidak ada yang saudara dan saya bisa bawa. Kalipun kadang-kadang dibawain uang, dibawain mobil mewah, tidak ada yang bisa dibawa. Semua berakhir dalam kuburan. Tetapi hari ini saya mau beritahu berita sukacita. Mobil mewahmu tidak berarti, rumah mewahmu tidak berarti, uang banyakmu tidak berarti. Hari-hari ini kita perhatikan yang meninggal karena COVID. Rumahnya dibawa? Tidak. Tiba-tiba meninggal. Uangnya dibawa? Tidak bisa. Mau dikuburkan dalam kuburan mewah? Tidak bisa juga. Semuanya akan berakhir. Dan ketika semuanya berakhir, pertanyaannya, apakah hidupmu senilai dengan mobil mewah? Apakah hidupmu senilai dengan rumah mewah yang engkau miliki? Apakah hidupmu senilai dengan uang banyak yang engkau miliki? Semua tidak berarti.
semua akan kita tinggalkan. Tapi hari ini berita sukacita mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus yang tersalib itu, dia tidak binasa, melainkan akan pindah dalam sesuatu yang fana, ke dalam sesuatu yang baka, sesuatu yang tidak kekal, menuju satu kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita. Pindah dalam lembah air mata, dunia ini penuh lembah air mata. Kita akan pindah dalam surga yang Tuhan siapkan buat kita, di mana tidak ada air mata di sana. Air mata hilanglah ya. Kalau sampai di sana, air mata kita hilang. Sebab Yesus kesukaan kita. Kita semua akan bertemu dengan Yesus juru selamat yang tersalib itu. Sebab dia Tuhan yang tidak tinggal mati. Alkitab memberitahukan kepada kita, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia memberikan kemenangan. Dia memberi pengharapan. Bukan saja bangkit, Alkitab katakan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap bapak, ibu, saudara dan saya yang percaya kepadanya. Hari ini bagaimana keadaan kita semua? Sudahkah kita memiliki juru selamat yang tersalib itu, pengorbanan terbesar? Sudahkah kita menerima karya terbesar, kasih terbesar yang Allah siapkan buat kita? Bapak ibu yang belum menerima kasih itu, hari ini Tuhan masih beri kesempatan. Hari ini kita masih hidup, Tuhan masih beri kesempatan engkau untuk menerima, untuk merespon karya terbesar itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Bagi bapak ibu yang sudah menerima karya terbesar itu, mari kita tetap setia pada salib itu. Kita tetap ada dekat salib itu sampai kita boleh bertemu dengan Tuhan. Sebab waktunya tidak lama lagi. Dunia ini akan selesai. Dunia ini akan binasa. Tapi setiap orang yang percaya akan masuk dalam satu surga yang mulia yang Tuhan siapkan buat kita. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, mari terus bersemangat. Mari terus ikut Tuhan dengan setia. Mari terus nyatakan kasih kepada Tuhan hari ini. Tuhan terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau sudah mati bagi aku, menyediakan tempat bagiku. Kasihmu tidak berkesudahan. Kasihmu luar biasa bagi aku. Karya terbesar sudah engkau lakukan, dan hari ini aku tetap mau mengingat karya terbesar itu. Dan hidupku tetap akan memuliakan engkau. Aku mau dekat dengan salib itu setiap hari. Aku mau ingat kasih Tuhan yang sudah dinyatakan bagi aku. Mari Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, ingat Tuhan menyiapkan bagimu satu tempat yang kekal di sorga. Tempat yang tidak ada bandingnya. Tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tapi tempat itu disediakan Tuhan. Alkitab katakan tempat itu jalannya terbuat dari emas, gerbangnya dari mutiara, dan itu disediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita rayakan hari kemenangan ini. Dia sudah bangkit, dia sudah menang, dan setiap orang yang percaya mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mari jalani hari-hari ini. Jangan dengan ketakutan, tapi Tuhan berjanji bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu juga diberikan kepada kita, setiap orang yang percaya. Kita terus akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, sebab Dia Tuhan yang hidup, yang berkuasa menolong kita semua. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita terus berkemenangan. Mari bersatu dalam doa, bersyukur buat kemenangan yang Tuhan beri bagi kita semua pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah menang, Allah yang sudah melakukan karya terbesar-Mu bagi kami. Dan kami tahu lewat karya terbesar yang Kau lakukan itu, kami dipindahkan dalam hidup yang fana ke dalam satu hidup kekekalan yang Tuhan siapkan. Dipindahkan dari dunia yang penuh air mata
dalam satu tempat yang Tuhan siapkan bagi kami, di mana tidak ada air mata di sana. Terima kasih Tuhan buat kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kepada kami, tolong kepada setiap jemaat Tuhan, kami semua, supaya kami tetap pegang iman itu sampai kami boleh bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesetiaan untuk kami tetap pegang salib itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu pada minggu berikut. Tuhan Yesus memberkati.